Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Salam, mahasiswa di Universitas Cyber Asia, program studi S1 Manajemen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu di mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya akan membahas suatu fenomena, yaitu work from anywhere. Agenda pembahasan yang akan saya angkat yaitu yang pertama, yaitu teori motivasi dalam fenomena work from anywhere. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan dalam fenomena work from anywhere. Yang ketiga adalah struktur organisasi modern flat agile dalam fenomena work from anywhere. Yang keempat, komunikasi organisasi dan konflik dalam fenomena work from anywhere. Dan yang kelima adalah contoh organisasi yang menerapkan work from anywhere. Teori motivasi dalam fenomena work from anywhere saya mengambil dari teori motivasi Maslow, yaitu dimana sangat relevan untuk memahami bagaimana fenomena work from anywhere mempengaruhi motivasi kerja karyawan. Maslow membagi kebutuhan manusia dalam 5 tingkat yang membentuk hierarki. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Work from anywhere dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, istirahat, dan kenyamanan karena karyawan dapat bekerja di lingkungan yang mereka pilih dan mengaturnya sendiri, seperti di rumah atau di tempat yang lebih nyaman dibandingkan dengan di kantor. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Work from anywhere dapat meningkatkan rasa aman, terutama selama pandemi atau saat perjalanan ke kantor jika berisiko. Keamanan finansial juga bisa terjaga jika work from anywhere didukung oleh kebijakan perusahaan yang baik, misalnya tunjangan WFA, penggantian biaya internet, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Disinilah work from anywhere bisa melemahkan motivasi karena karyawan kurang berinteraksi langsung dengan rekan kerja. Rasa keterhubungan dan kebersamaan bisa menurun tanpa kehadiran fisik dan komunikasi secara informal. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Work from anywhere berdampak positif maupun negatif, tergantung cara manajemen menilai dan mengakui kinerja karyawan. Jika penghargaan diberikan secara adil tanpa bias terhadap kehadiran fisik, karyawan akan tetap termotivasi. Dan yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Work from anywhere memberi fleksibilitas bagi individu untuk mengatur waktunya, belajar hal baru, bahkan menyeimbangkan antara pekerjaan dan pengembangan diri. Ini sangat mendukung pencapaian aktualisasi diri, terutama bagi pekerja yang mandiri dan kreatif. Gaya kepemimpinan dalam fenomena work from anywhere. Berikut ada beberapa gaya kepemimpinan yang relevan dan efektif dalam fenomena work from anywhere serta tantangan dan penyesuaiannya. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional. Ciri khasnya yaitu menginspirasi, memotivasi, dan memberi visi jangka panjang. Kesesuaian dengan work from anywhere yaitu cocok karena pemimpin transformasional mampu mengembangkan sense of belonging dan semangat kolektif meski tidak bertatap muka. Tantangannya yaitu harus mampu menyampaikan visi dan nilai-nilai secara virtual agar tetap dirasakan oleh anggota tim. Yang kedua yaitu kepemimpinan partisipatif. Ciri khasnya yaitu melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Kesesuaian dengan work from anywhere yaitu sangat cocok karena mendorong kolaborasi digital dan otonomi. Tantangannya yaitu komunikasi harus tetap aktif agar semua suara bisa terdengar dalam kondisi kerja jarak jauh. Yang ketiga adalah kepemimpinan servan. Ciri khasnya yaitu fokus pada kebutuhan dan pertumbuhan anggota tim. Kesesuaian dengan work from anywhere yaitu sangat relevan karena kepemimpinan harus memahami tantangan individu yang bekerja dari berbagai lokasi. Dan tantangannya yaitu harus proaktif, memantau kesejahteraan tim,
secara online dan menciptakan dukungan psikologis. Yang keempat adalah kepemimpinan otokratis. Ciri khasnya yaitu keputusan diambil sepenuhnya oleh pemimpin atau kontrol ketat. Kesesuaian dengan work from anywhere yaitu kurang cocok karena bisa menurunkan motivasi dalam lingkungan kerja yang menuntut fleksibilitas. Tantangannya yaitu sulit diterapkan tanpa pengawasan langsung dan bisa menciptakan ketidakpercayaan dalam tim. Dan yang kelima yaitu kepemimpinan adaptif. Ciri khasnya yaitu fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya dengan kondisi yang berubah. Kesesuaian dengan work from anywhere yaitu sangat ideal karena pemimpin harus menyesuaikan pendekatan terhadap dinamika kerja virtual. Dan tantangannya yaitu harus terus belajar dan menyesuaikan diri dengan teknologi dan kebutuhan individu tim. Struktur organisasi flat, agile dalam fenomena work from anywhere. Struktur organisasi modern yang flat dan agile sangat relevan dalam mendukung fenomena work from anywhere. Itu yang pertama, ada organisasi flat. Komunikasi lebih cepat dan langsung tanpa banyak birokrasi. Terus pengambilan keputusan lebih cepat karena tidak perlu melewati banyak jenjang. Dan karyawan lebih mandiri dan bertanggung jawab yang sangat sesuai dengan sistem kerja jarak jauh atau work from anywhere yang menuntut otonomi dan disiplin. Yang kedua, ada organisasi agile, di mana respon cepat terhadap perubahan baik pasar, teknologi, atau kebutuhan pelanggan, dan kolaborasi lintas fungsi melalui tim kecil yang mandiri serta literasi yang cepat dan pembelajaran berkelanjutan memungkinkan organisasi beradaptasi secara dinamis. Dan yang ketiga yaitu mix, flat, and agile atau gabungan antara keduanya, yaitu lingkungan kerja fleksibel dan responsif ideal untuk WFA, di mana kepemimpinan yang memberdayakan bukan mengontrol cocok dengan karyawan remote, berbudaya kerja berbasis kepercayaan dan hasil bukan jam kerja. Selanjutnya adalah komunikasi organisasi dan konflik dalam fenomena work from anywhere. Seperti yang kita ketahui, fenomena work from anywhere membawa tantangan baru dalam komunikasi organisasi dan berpotensi memicu terjadinya konflik. Komunikasi yang efektif menjadi kunci untuk menjaga kohesi tim dan produktivitas. Sementara kurangnya interaksi tatap muka bisa memperparah potensi miskomunikasi dan konflik. Penting untuk membangun sistem komunikasi yang jelas, memanfaatkan teknologi dengan bijak, dan membina budaya organisasi yang mendukung kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Berikut terdapat keuntungan komunikasi work from anywhere. Ada fleksibilitas waktu dan tempat. Karyawan dapat berkomunikasi dari lokasi manapun, kapanpun. Jejak komunikasi terdokumentasi. Percakapan tertulis mempermudah pencatatan dan pelacakan keputusan. Dan yang terakhir yaitu kolaborasi lintas zona waktu, di mana tim global dapat bekerja secara sinkron dan asinkron. Tantangan komunikasi work from anywhere yaitu kurangnya komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh dan intonasi sulit ditangkap dalam teks atau video berpotensi menimbulkan salah paham. Kesenjangan informasi yaitu information gap, yaitu tidak semua orang menerima informasi pada waktu yang sama atau dalam konteks yang sama. Dan yang terakhir yaitu overload informasi. Banyaknya kanal komunikasi bisa menyebabkan kebingungan atau kehilangan fokus. Konflik yang muncul. Beberapa konflik yang dapat muncul ketika penerapan work from anywhere ini. Yang pertama ada konflik komunikasi
akibat miskomunikasi atau perbedaan interpretasi pesan digital. Terus ada konflik peran dan tanggung jawab, yaitu ketidakjelasan tugas ketika ada interaksi langsung dengan atasan atau tim. Dan yang ketiga, konflik budaya dan zona waktu. Dalam tim global, perbedaan budaya dan waktu bisa memicu kesalahpahaman. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengelola konflik dalam fenomena penerapan work from anywhere ini. Yang pertama, ada membangun komunikasi yang jelas dan transparan. Format pesan yang ringkas, profesional, dan jelas. Yang kedua, menetapkan ekspektasi yang konkret. Tugas, tenggat waktu, dan tanggung jawab terus terdokumentasi dan dipahami bersama. Yang ketiga ada menerapkan budaya feedback terbuka, yaitu dorongan karyawan untuk menyampaikan masalah secara konstruktif. Dan yang keempat adalah pelatihan komunikasi daring dan manajemen konflik. Perlu pembekalan khusus untuk kerja jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu contoh organisasi yang menerapkan work from anywhere. Yang pertama ada Shopee, terus ada Tokopedia, dan ada Gojek. Ada 3 contoh yang saya angkat dalam pembahasan pada hari ini. Yang pertama ada Shopee, yaitu jenis organisasi e-commerce atau platform e-commerce. Model kerjanya yaitu sejak pandemi tahun 2020 mengadopsi model digital by default. Filosofi yaitu kantor bukanlah tempat kerja melainkan tempat berkolaborasi sesekali. Ada juga Gojek, yaitu model kerja hybrid, fleksibel dengan kebijakan kerja jarak jauh dan rotasi masuk kantor. Tujuan menjaga produktivitas dan kenyamanan karyawan di era pasca pandemi. Dan yang ketiga adalah Tokopedia, model kerja hybrid, fleksibel dengan kebijakan kerja jarak jauh dan rotasi masuk kantor. Tujuannya yaitu menjaga produktivitas dan menyamakan karyawan di era pasca pandemi demi kenyamanan karyawan. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.